Kepada Ustadz Bisul Khafi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul adzim. Yang ulun hormati dan ulun muliakan kepada para tokoh kita, orang tua kita semuanya yang ada di lingkungan RT 7 ini ataupun khusus di Sungairat ini yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di wadah ulun ini, yang ulun hormati semuanya. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah juga menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada acara malam hari ini di tempat ulun ini sekeluarga. Kemudian juga kepada kawan-kawan yang sudah terhimpun di dalam grup Relawan Sungairat Bersatu. Jadi kita ada punya grup namanya Relawan Sungairat Bersatu. Jadi terbentuk ini daripada hawa yang kemarin Tuan Guru sekumpul, alhamdulillah luar biasa antusiasnya, kekompakannya, semuanya lah alhamdulillah bahu-membahu. Nah, jadi terbentuklah ini. Jadi artinya kawan-kawan kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang punya gagasan ini, alhamdulillah ini satu yang positif ya, sesuatu yang sangat baik insyaallah ya. Jadi yang semuanya kami hormati dan semuanya kami muliakan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara kami Kanda Haji Abdurrahman dalam pembukaan beliau, insyaallah ulun mohon doanya semuanya kepada pian semuanya, khususnya yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir pada malam hari ini. Insyaallah di wadah ulun ini kita akan mengadakan pengajian setiap setengah bulan sekali fi yaumil ahad, pada hari Ahad pagi, mungkin jam 7 itu sudah, atau setengah 8 paling lambat kita mulai. Insyaallah akan diawali dengan pembacaan Ratibul Atos. Ratibul Atos dulu kita baca sama-sama, kemudian nanti kita lanjutkan, kita mengaji sama-sama. Jadi ini sifatnya bukan pendengar lagi. Jadi sampai insyaallah nanti akan ada kitab, dan kitabnya sudah ada yang menyediakan, ulun tinggal membagi aja. Kitab bahasa Arab Melayu atau Melayu Arab Jawi, insyaallah. Jadi insyaallah yang akan ulun baca di majelis ulun ini berdasarkan daripada izin, restu dan ijazah daripada Guru Syekh Fahmi Zamzam, salah satu ulama besar Indonesia bahkan mancanegara Malaysia. Beliau terkenal di sana. Jadi ulun akan membaca kitab namanya Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah. Penulis aslinya Hujjatul Islam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi kitab itu akan kita baca. Jadi berlanjut nanti terus. Nah insyaallah sampai selesai mudah-mudahan. Jadi itu. Jadi kita kada sekedar mendengar lagi. Jadi pian kita punya catatan sendiri bahwa kita punya pulpen sendiri. Jadi dicatat kira-kira kita ngaji bersama lah. Ulun kada mengajari pian lah. Jadi apa yang ada ulun pengetahuan yang ulun sudah ulun pelajari daripada guru-guru ulun, itu yang akan ulun sampaikan dalam pengajian itu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang baik bagi kita semuanya insyaallah. Nah kemudian sehubungan dengan berkaitan dengan kondisi kita saat ini, kita sudah maklum dan paham semuanya
Jadi apa namanya, pengajian kita nanti insya Allah kita akan mengikuti daripada protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita daripada instansi terkait insya Allah. Jadi nanti kawan-kawan kita mungkin yang relawan ini insya Allah sudah menyiapkan tes suhu di luar, kemudian kita sediakan nanti masker bagi yang kadang bawa masker, dan kawan-kawan yang mau mengaji yang sudah hadir nanti memang diwajibkan pakai masker, dan kita mungkin nanti jaga jarak lah sedikit lah supaya mengikuti protokol cuci tangan insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita berharap, artinya insya Allah kita dipelihara lah daripada sesuatu yang sudah kita maklumi ini semuanya, COVID-19 nih insya Allah lah. Nah kemudian apa namanya, sedikit lagi tambahan. Jadi sorenya pada hari yang sama, hari Ahad, ulun akan juga mengajar majelis khusus ibu-ibu. Jadi hari Ahad itu pagi laki-laki, ibu-ibunya sore hari, dari mulai mungkin sekitar jam 2 lah insyaallah, terus setengah 3 sampai waktu asar sama-sama, habis itu pulang. Ibu-ibu nanti mungkin belum akan mengajar fikih insyaallah ya, sedetail-detailnya, terperincinya mungkin mulai daripada wudhu apa segala macamnya, itu yang akan ulun ajarin nanti insyaallah. Dan ibu-ibu nanti baca Ratibul Haddad insyaallah. Nah kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat khususnya yang hadir di sini. Jadi apa namanya, membuka majelis ini sebenarnya bukan daripada apa namanya, boleh dikatakan keinginan pribadi daripada kita sendiri, tidak. Banyak para tetamu kita, para habaib kita yang sudah datang ke rumah ini, mereka menanyakan, Ustaz ada punya majelis kan? Tidak ada Habib, tidak ada. Ya, adakah punya majelis? Dari mana-mana Habib yang pernah datang ke rumah ini? Belum ada Habib, belum ada. Ulun sampai ini ngajar-ngajar di kampung aja Habib. Yang dari masjid-masjid, surau ke surau lah, di kampung-kampung lah, di pedalaman-pedalaman. Nanti guru harus punya majelis insyaallah. Jadi tolong doa lah. Kemarin kan sempat ngomongkan sama Kanda juga yang lain-lain, insyaallah nanti ulun kalau memang ditakdirkan ulun ke Hadrat Maut dulu, nanti ulun ngomong di sana sama para habaib, para ulama, para aulia yang ada di sana. Ulun ngomong dulu di sana. Kalau hatinya dapat izin dari sana, boleh buka majelis, ulun akan buka. Kalau kada apa yang ada saat ini. Pada intinya seperti itu. Jadi kalau berbicara ini majelis hasil daripada bisyarah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Idris bin Sumit, Imam Masjid Umar Mohdar. Dulu menjelaskan ini bukan maksud apa-apa, artinya mohon doanya saja. Mudah-mudahan artinya menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Pada intinya seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan kampung halaman kita aman, anak pemuda-pemuda kita yang saat ini ada di hadapan kita ini, sebagaimana yang sudah disampaikan ke Anda tadi, ke depan akan menjadi pemimpin di tengah-tengah kita, khususnya di bidang agama ini. Kita mungkin sudah sepuh, mungkin tidak ada, sudah mereka inilah generasi kita. Dan sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini, sebenarnya ulun pada malam hari ini bukan pembukaan majlis tasyakuran. Insyaallah besok anak ulun ini Ahmad Sufyan Ats-Tsauri, anak kami juga nih Taufik, kemudian anak kami juga di sini ada Tika yang ngaji-ngaji nih masuk pesantren. Jadi mohon doanya semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah balik nanti insyaallah menjadi ilmunya tuh manfaat, barakah ilmunya khususnya bagi kampung halaman kita. Itu pada intinya. Jadi mohon doanya semuanya, baik ada yang ngaji di ada yang di wadahnya Guru Bahid, ada yang mengaji di Darul Istiqomah nih, anak kita si Agi nih, anaknya Bu Sabiah nih Darul Istiqomah. Inilah generasi kita ya. Jadi mohon doanya semuanya. Kita para orang tua ini tinggal mendoakan, karena subhanallah yaum rijalul gadi, pemuda hari ini dia akan pemimpin di masa akan datang. Itu tidak bisa dipungkiri, baik pemimpin skala yang pemerintahan maupun pemimpin agama. Tapi kalau kita pemerintahan, kita tidak usah khawatir. Insya Allah banyak aja yang siap sudah. Tapi keagamaan ini yang susah, apalagi di akhir zaman ini. Ya, jadi kita patut bersyukurlah adanya anak-anak kita ini. Insya Allah mereka yang mengaji ini mudah-mudahan. Jadi kita paling tidak kita dukung secara spirit doa lah. Paling tidak seperti itu. Insya Allah itu sudah kontribusi yang luar biasa. Insya Allah. Nah mungkin ini dulu pengantar daripada ulun atas nama keluarga dan atas nama ini
juga kawan-kawan semuanya ya yang relawan berkesempatan hadir pada malam hari ini. Artinya kita insya Allah sama-sama lah, ulun mohon keikhlasannya begitu. Artinya kita sama-sama lah, mudah-mudahan kita pengabdian ini nanti kita mengharap ridha Allah saja di yaumil kiamah, karena dunia ini akan berakhir dan kita akan berpisah. Insya Allah yakin aja pianlah, yakin percaya kita akan berpisah dengan dunia ini. Dunia ini sementara saja. Sementara kalau kita hitung dengan masa kita udah masuk akhirat. Nggih, tidak akan bisa lagi diulangi dan masanya panjang akhirat itu. Jadi kita insya Allah lah mudah-mudahan jadi bekal buat akhirat kita insya Allah lah. Mungkin itu aja dulu untuk kuat, mentaukid, mempertajam persoalan masalah COVID-19 ini. Yang kompeten ini kebetulan di lingkungan kita ini alhamdulillah lengkap. Membilang polisi ada, kawan-kawan dinas kesehatan ada, alhamdulillah sejalur kita ini insya Allah lah. Jadi beliau yang kompetennya di situ akan menyampaikan berkenaan masalah ini supaya kita semuanya memahami, khususnya nanti bagi yang mau mengaji di majlis ini insya Allah. Mungkin ini aja dulu atas nama sekali lagi pribadi dan keluarga. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan pada malam hari ini. Mungkin tempatnya begini ada hujan-hujan basah-basah tadi, seadanya lah. Udah mohon dimaklumi semuanya, kawan-kawan pada datangi semuanya. Ada yang di grup aja mohon dimaafkan semuanya insya Allah lah. Mudah-mudahan ini awal yang baik berkah bagi kita insya Allah ya. Demikian sekali lagi mohon maaf kalau ada salah hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Bisrohabi yang telah menyampaikan beberapa hal pokok berkaitan dengan rencana bukanya majelis taklim ini. Kalau kita lihat di tulisan tempat duduk Ustadz itu tarim wah ahlaha. Oh, ini jadi nama seorang Habib Abu Bakar. Yang berikan nama ini sedikit lagi, mohon maaf. Jadi Tarim wa ahlaha, Tarim ini satu kota setingkat kecamatan yang ada di Hadramaut, yang wali itu banyak banget. Kalau dikisah lagi, beribu wali, puluhan ribu wali di Zanba itu dikuburkan, banyak banget wali lah. Nah jadi Tarim wa ahlaha, Tarim dan ahli-ahli Tarim. Nah jadi itu, jadi Tarim dan ahli-ahli Tarim itu maksudnya. Jadi tabarukan dengan nama, dan ini nama ini bisyarah daripada Habib Abu Bakar bin Sumit, imam besar Masjid Umar Bohtar yang ketika waktu itu silaturahim. Itu sedikit masalah nama, dan ini juga mungkin kabar gembira juga bagi kita karena seiring dengan majunya zaman sekarang. Anda ulun sampaikan, saudara kita adik kami sudah Abdul Wahab sudah membuat YouTube. Sudah membuat YouTube daripada ini mana Mas Wahabnya mana? Wah, sudah dibuat ya? Oke, sudah. YouTube nanti Majelis Tarim wa Ahlaha. Jadi ini YouTube yang kalian bisa dikomen, jadi mungkin bahasanya, insya Allah lah, kalian bisa diakses nanti blognya YouTube apa Tarim wa Ahlaha, nanti akan tampil insya Allah. Paham lah? Nanti kita pun nanti setiap pengajian itu akan di live, dan streaming langsung, secara langsung nanti, insya Allah. Setiap pengajian, mengikuti zaman, niatnya adalah untuk dakwah saja, insya Allah. Silakan kadang. Ya, terima kasih penjelasan. Jadi kalau YouTube ini sudah masuk YouTube terdaftar, artinya siapa tahu pada saat itu kita tidak berhalangan hadir, kita bisa menyaksikan. Mungkin kita ada di Samarinda atau di Balikpapan bisa mengikuti pengajian ini tidak terputus. Itu maksudnya ya. Terima kasih Ustaz. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan Ustaz tadi bahwa kondisi daerah kita memang saat ini lagi naik daunnya tentang COVID. Terakhir saya konfirmasi dengan Pak Jumain, kalian kenalkan Pak, ini Pak warga Sungai Rat baru ya. Pak Jumain ini adalah rumah di depan samping Pak Latif. Beliau ini yang justru yang khusus menangani COVID di dinas kesehatan. Jadi sampai perkembangan COVID atau tracing misalnya ada Batu Pajang ada kasus satu orang, beliau ini yang mendatangi keluarganya untuk bisa diperiksakan lagi. Itu beliau nih tugasnya, alhamdulillah ada di kita. Kemudian yang kedua atas bimbingan juga dari Pak Ahli Amiruddin ada di sini selaku pimpinan Puskesmas Kuaro yang selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. Karena apa? Protokol kesehatan memang sangat penting. Itulah hal yang bisa kita lakukan masyarakat. Sebabnya obatnya sekarang tidak ada, belum ditemukan.
Vaksinnya pun masih dalam tahap uji coba. Mungkin Januari nanti baru ada keputusan vaksin itu bisa atau tidak dilaksanakan. Ya, jadi itu memang katanya COVID ini 70% nanti akan berakhir kepada kematian kalau tidak ditangani dengan baik. Tapi sebenarnya justru kematian itu 100% orang pasti mati. Jadi kita jangan takut yang 70%-nya sebenarnya, yang 100%-nya mempersiapkan diri itu. Nah, kehadiran kita di sini adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk yang menuju 100% kematian itu. Ya, jadi COVID ini jangan juga ditakuti, jangan juga diwani atau diremehkan seperti itu ya. Ya, jadi karena memang kita bukti bahwa penularannya itulah melewati saluran napas, hidung, kemudian mulut, bisa juga lewat mata. Dan mata kenapa bisa lihat mata? Apa memang masuk ada lubang? Yang jelas itu mata itu biasanya makanya anjuran cuci tangan, harus sering cuci tangan, maksudnya supaya kuman itu tidak ada di tangan kita. Kadang-kadang kita ini kan secara tidak sadar menggosok-gosok mata pakai tangan yang tadinya ada, habis kita megang apa dan sebagainya ya. Ini harapannya mudah-mudahan sih harapan dari Pak Ustadz selama musim COVID ini kita tetap dalam protokol kesehatan yang wajib. Kalau saya istilahkan, kalau saya penyuluhan di mana-mana itu sifatnya sudah fardhu ain kalau masker ini. Jadi kemanapun kita berada di luar rumah, apalagi di kerumunan massa, pasar dan sebagainya, wajib pakai masker Pak. Karena masker ini gunanya adalah, yang saya ingat, menurut penelitian ahli, kalau ada dua orang, satu yang sakit, satu tidak, kemudian sama-sama tidak memakai masker, itu 90% penularannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang yang sakit tidak memakai masker, maka ya tidak memakai masker, kemudian yang sehat memakai masker, itu 70%. Kenapa bisa? Karena yang sakit kan menularkan. Nah, kemudian kalau yang sakit memakai masker, kemudian yang sehat tidak memakai, itu ada 5% penularannya. Dan yang terakhir adalah kalau yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, hanya 1,5% penularannya. Jadi cukup luar biasa ya. Kalau sama-sama kita tidak memakai masker, mudah-mudahan tidak. Saya misalnya sakit, Pak Ustadz tidak, seperti ini 90% akan menular kepada Ustadz. Tapi kalau salah satunya itu juga, justru kalau misalnya saya pakai masker, Pak Ustadz pakai masker, insya Allah 1,5% saja penularannya. Kita tidak ingin memang terjadi semua kepada kita, karena saya terus terang saja COVID ini juga cukup menyita rasa sedih saya. Sekitar seminggu yang lalu saudara adik sepupu saya Ustadz bekerja di kantor Wali Kota Samarinda, sakit 5 hari masuk rumah sakit, meninggal perempuan. Nah, sampai dengan kondisi sekarang anaknya tertular lagi positif. Padahal luar biasa kalau di kota itu ya, orang kantor tidak mungkin tidak pakai masker Pak ya sekarang. Kemudian juga kemana hanya ke kantor, ke rumah, kantor, rumah. Ketularan di mana tidak tahu, mungkin ada tamunya kah atau siapakah. Nah, kalau anaknya tadi justru karena dia satu rumah, orang tuanya sudah, yang laki-laki sudah meninggal lebih dulu, bukan karena COVID tapi 3 tahun yang lalu. Nah, ini jadi COVID ini memang tadi wani jangan terlalu wani, remeh juga jangan terlalu meremehkan, karena mudah-mudahan tidak kena kepada keluarga kita. Kemudian terakhir kemarin hari Lebaran, Grogol tambah lagi yang meninggal, maksudnya sudah ada 3 orang Pak. Kemarin sore sekitar jam 5 sore meninggal di rumah sakit Tanah Grogol, dan dikubur malam itu juga. Karena COVID ini secara protokol kesehatan harus dikubur sampai 4 jam ke depannya harus sudah terkubur untuk menghindari penularan itu, dan keluarga harus ikhlas tentang itu. Kebetulan saya di Kabupaten Pasir ini adalah koordinator pemakaman, itu koordinator orang meninggal COVID, itu saya mengkoordinasikan dengan pihak pemakaman, pada kepolisian, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Jadi saya itu kalau ada orang meninggal di tengah malam tidak tidur sampai terkuburnya mayat itu baru tidur. Kalau saya di Kuaro, tapi kalau saya pas di Grogol mengikuti perjalanan itu cukup menyedihkan. Bayangkan kalau biasanya kita dikubur ya, orang tua kita dikubur, kita dekat situ, kita yang menyambut dan sebagainya. Ini betul-betul kan sudah di prosesnya itu
mulai dari kamar mayat itu kan tidak boleh didekatin orang, keluarga. Artinya dalam kotak itu masukkan, selesai. Kalau kita keluarga mungkin berdoa, mungkin jauh-jauh aja, tidak boleh dalam radius yang dekat itu. Oleh karena itu, mari kita jaga-jaga, mumpung artinya penyakit itu belum sampai ada mengenai warga kita Semarang ini, khususnya kita jaga kampung kita supaya bersih. Dan tentu kita optimis bahwa dengan adanya majelis ini, insya Allah akan menghilangkan bala-bala yang ada di daerah khususnya. Oleh karenanya ke depan, saya berharap kita semua yang hadir wajib pakai masker. Pertama teman-teman yang relawan, nanti mungkin sebelum masuk sini, mudah-mudahan ada donatur atau apa untuk masker tadi Ustaz? Ada ya? Nah mudah-mudahan ada donatur, jadi kalau tidak ada bawa masker, kita kasih masker, suruh pakai masker. Dan kemudian sudah disiapkan cuci tangan, jadi sebelum masuk harus cuci tangan. Kita upayakan nanti, kalau mungkin awal-awal ini kan karena belum banyak, mungkin kita usahakan jarak tidak terlalu berdekatan gitu lah, mungkin satu amilah kira-kira ya. Yaitu nanti arahnya di sana Ustaz ya, di situ Ustaznya kembali menghadap ke sana, nanti kita atur sama-sama. Mudah-mudahan apa harapan dari kita semua, majelis jalan, kemudian protokol kesehatan bisa kita jalankan, karena bagaimanapun juga majelis ini pasti mendapat sorotan dari namanya gugus tugas COVID-19 dalam hal ini pemerintah. Nah, tidak ingin nanti majelis ini menjadi tempat klaster baru, istilahnya klaster baru, tempat orang menularnya COVID ya. Kalau kita mungkin daerah sini aman, tapi kan tidak tahu majelis ini terbuka untuk umum. Barangkali dari Lumitis, dari Grogot, kita tahu sekarang Grogot tuh cukup banyak ya Pak jumlahnya. Sekarang ini sudah ada 118 orang yang positif, 118 orang. Yang meninggal ini yang kemarin kami kubur itu anak istrinya di rumah sakit, isolasi rumah sakit Muhammadiyah, positif dua-duanya. Jadi istrinya hanya kemarin melihat, dia minta supaya bisa melihat suaminya dikubur. Artinya kami bijaksanai, boleh, tetapi tidak boleh turun dari ambulan. Jadi kami bawa ambulan lain, jadi hanya menjenguk di kaca aja, kasihan. Luar biasa. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang memang bagi keluarga yang tidak sadar sampai mengamuk-ngamuk kepada kami, tapi setelah diberikan penjelasan, insyaallah dan sudah bisa laksanakan. Demikian mungkin dari kami, sekedar hanya pengantar untuk kita semua, untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, dan kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin nanti terkait dengan teknis pelaksanaan parkir memparkir kita bicarakan setelah acara ini. Mungkin nanti teman-teman yang relawan bisa yang langsung pulang setelah konsumsi nanti. Ada kan Ustaz lah konsumsi? Kalau ini Pak jangan. Ya, demikian mungkin dari kami. Dan harapan saya Pak Ustaz, ada satu permintaan. Ini pribadi, tapi kalau misalnya disetujui, alhamdulillah. Karena ini majelis mumpung baru, jadi kita istilahnya mengolah peraturan, bukan peraturan yang ketat, tapi untuk kebersamaan, ya. Kalau bisa jamaah itu nanti pakai baju atasannya putih. Jadi tidak ada yang batik, itu harapannya ya. Jadi putih, terserah mau pakai jubah ataupun yang jelas harus putih lah. Saya rasa mungkin tidak ada orang yang baju putih tidak punya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti kalau misalnya untuk sementara besok tidak punya baju putih tidak boleh turun, tidak juga. Cuma ke depan terus-terusnya itu harapan kita supaya kita pakai baju putih. Ya syukur kalau bisa pakai kopiah putih juga. Jadi kelihatan kebersamaan, kelihatan kesejukan, ya kan? Kalaupun nanti di sewaktu-waktu diperiksa atau dikunjungi oleh orang dari luar, kelihatannya teduh ya, insyaallah seperti itu. Jadi insyaallah mendapatkan persetujuan dari Ustaz, karena kita baru, jadi kita yang mengatur, maksudnya mengatur aturan pengertian dari awal sejak kita terapkan seperti itu ya. Saya kalau oleh ibu-ibu saya kurang tahu, karena kalau baju putih kan tidak kelihatan baju yang bagus-bagus. Kalau latihan ini sembarang aja, teh lambuan dipakai juga yang putih. Ini insyaallah ya, jadi seperti itu supaya kelihatan kampung kita ini punya majelis. Alhamdulillah sudah bersyukur. Mudah-mudahan seperti majelis-majelis yang lain, keberkahan dari
Ustadz, kemudian dari para habaib tadi dapat ridho dari Habib di Tarim. Mudah-mudahan bisa seperti majelis Guru Bakhit ya. Mungkin nanti bisa bikin serobong lagi di depan sana ya. Ya, sewaktu-waktu mungkin majelis ini kita bisa mendatangkan dai Ustadz ya. Ya, misalnya Guru Udin kan diundang ke sini kan seperti itu untuk penyemangat kawan-kawan. Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin dipersilakan ya. Dipersilakan menuju konsumsi. Konsumsi yang ada dimakan seadanya dan nanti teman-teman yang relawan setelah acara yang langsung pulang. Kita pemalaman di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, dipersilahkan biar seadanya.